Selamat saya ucapkan atas pengalih nama dari IAIN Ponorogo menjadi UIN Ponorogo. Terlihat begitu masuk ke area kampus, pelangnya belum berubah. Berarti ini masih gres, masih kurang lebih tidak sampai sebulan, betul? Kalian harus bangga dan berterima kasih kepada jajaran rektorat dan termasuk pada pemerintahan yang telah mempercayai kampus ini menjadi Universitas Islam Negeri yang ada di Ponorogo. Kampus ini bukan sekedar kampus untuk kita menempuh pendidikan kita, tetapi merupakan kampus sebagai pusat kajian, sebagai pusat penelitian, dan juga pusat ilmu keislaman yang unggul dalam rangka mewujudkan masyarakat yang madani. Kita juga tahu kampus UIN ini kita berharap dan berdoa dan mendukung penuh agar suatu saat hingga kapanpun akan terus menjadi the teaching university, menjadi the excellent teaching university, dan juga menjadi pre-research university yang bisa bersaing dengan kampus manapun yang ada di dunia. Kalian harus menjadi generasi yang harmoni. Setuju? Generasi Islam yang moderat, generasi yang memiliki warisan tradisi bangsa yang unggul, dan juga harus bisa menjadi inspirasi untuk masa depan dan kapanpun. Islam bukan sekedar agama, tapi juga jalan hidup, jalan ilmu, jalan adab, dan juga jalan keberkahan. Kita sering menyebutnya sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Dan sesuai riwayat Muslim dari hadis yang berlaku, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Kemudian hadis riwayat yang insyaallah mengatakan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sehingga saya katakan ilmu tanpa akhlak adalah keangkuhan. Betul? Akhlak tanpa ilmu adalah ketulusan yang tanpa arah. Oleh karena itu tugas kita menjadi muslim, menjadi muda-mudi muslim, tidak hanya cukup menjadi orang yang soleh, solehah secara pribadi, tapi juga bisa dan harus bermanfaat bagi umat luas. Menjadi jembatan antara masjid dan kampus, antara kitab dan karya. Kita tapi tetap harus waspada dan mempersiapkan diri dengan berbagai tantangan dunia. Kita tahu di hadapan kita seperti sekarang bahwa perubahan iklim sudah nampak dalam kehidupan di negara manapun. Negara dan dunia semakin hari terlihat semakin panas, betul? Bencana ada di mana-mana. Dan juga rasanya kalau kita tidak cukup mempersiapkan diri dalam kewaspadaan terkait dengan lingkungan hidup dan pelestarian lingkungan, anak cucu kita ke depan menjadi akan lebih sulit dan menjadi tidak nyaman dalam hidupnya. Belum lagi kita tahu hadirnya revolusi industri 5.0 yang juga membuat ancaman kepada dunia pekerjaan dan industri kita jika kita tidak mampu mempersiapkan diri, mempelajarinya, dan juga turut mengembangkannya. Dan serta tentunya sebagai musuh kehidupan bangsa, yaitu bagaimana kita mencapai mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Saya yakin 13.000 alumni atau mahasiswa yang akan lulus dari UIN ini tidak boleh menjadi masyarakat yang miskin, betul? Tidak boleh menjadi masyarakat yang menganggur, betul? Sehingga kalian semuanya harus siap menghadapi tantangan dunia. Kita juga tahu tantangan berikutnya adalah terkait dengan ketergantungan teknologi. Semuanya hari ini sebagian besar memiliki gawai, betul? Ada telepon, ada tablet, ada televisi, ada radio, ada hal komunikasi lainnya yang kalau kita tidak antisipasi dan kita tidak persiapkan, dipelajari lebih mendalam,
nilai-nilai kemajuan teknologi itu justru bisa mengikis dalam pribadi dan nilai-nilai kehidupan kita. Oleh karena itu, kalian harus ingat, tidak semua tantangan itu kita tidak bisa hadapinya. Karena kata pepatah mengatakan, di balik tantangan juga ada sebuah peluang. Betul? When there is a will, there is a way. Bagaimanapun, kita harus bisa memanfaatkan pengembangan artificial intelligence, kecerdasan buatan, dan digitalisasi untuk hal yang produktif dan positif. Setuju? Bagaimana yang kedua, kita juga bisa menyiapkan diri, sumber daya manusia, sumber daya yang unggul untuk menyiapkan persaingan global talent competition. Karena persaingan kalian tidak hanya dengan teman-teman alumni UIN saja, tetapi persaingan kalian adalah dengan kampus-kampus yang ada di dunia. Sehingga kalian harus siap dan harus bisa memperkuat karakter, ilmu, dan aksi nyatanya. Generasi harmoni adalah mereka yang memadukan iman dan ilmu. Mereka yang memadukan lokalitas dan globalisasi. Mereka yang memadukan antara kerja dan doa. Mereka, generasi harmoni, adalah mereka yang kita harapkan untuk menjaga identitas, menjaga keislaman, dan menjaga kewarganegaraan. Tangguh secara emosi, baik secara akhlak, dan juga cakap dan adaptif terkait dengan pengembangan dan penggunaan teknologi. Itulah setidaknya generasi harmoni yang kita harapkan dari anak-anak yang ada di UIN Ponorogo.